Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Ferdi Bowanta, tanya dan jawab. Ya, ini saya jujur aja jarang banget bikin channel, tapi saya akan berikan info-info yang bagus. Kali ini kita akan berbicara mengenai diet apa yang cocok buat seorang atlet atau seorang fighter ya, lebih spesifik. Ya, di sini banyak sekali varian-varian diet ya, terutama ada yang non vegetarian atau yang bisa dibilangin non plant based sama plant based. Plant based itu yang lebih menggunakan banyak energi dari tumbuh-tumbuhan, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi yang mana nih lebih cocok buat saya? Nah, tipsnya adalah saya pribadi saya seorang plant based ya. Saya seorang plant based. Jadi saya sudah menjadi seorang vegetarian sejak umur 18 tahun ya. SMA kalau nggak salah ya. Ada plus minusnya plant based seperti apa. Nah, tapi untuk karakter seorang fighter ya, kita bicara dulu apa yang kita mau untuk mencapai target kita dulu, itu dulu. Nah, kalau misalnya karakter, jadi biasanya kalau seorang pelatih itu melihat seorang fighter tuh bentuk badannya seperti apa, kekuatannya di mana, apakah dia secara fisik lah ya. Kalau karakternya dia adalah eksplosif, power dan generate tenaga yang luar biasa untuk pukulan, untuk tendangan yang powerful begitu ya. Ini karakter dimana dia biasanya dia adalah non plant based ya. Biasanya dia makan daging yang banyak, protein itu didapat dari daging yang banyak ya. Dan juga latihannya bentuk karakter. Jadi teman-teman juga jangan dari segi diet ya, dari segi latihannya pun berbeda ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau yang kekuatannya pukulannya kuat itu atau yang speed ya, cepat begitu, tahan eksplosif ya misalnya kayak gitu, biasanya dia non plant based. Nah, tapi kalau misalkan atlet yang ingin menjadi seorang plant based, lihat misalnya pukulannya nggak begitu kuat atau gimana, tapi dia tahan lama. Yang dicari adalah endurance dan stamina ya. Jadi seperti itu. Misalnya kita ngomong sekarang cabang olahraganya MMA lah ya. MMA itu bisa dibilangin, let's say kita ambil normalnya aja 3 round, 1 round itu 5 menit ya. 1 round itu 5 menit. Jadi biasanya kalau misalkan seorang plant based itu biasanya dia baru tahan mulai bangkit itu setelah 2 round atau 3 round kayak gitu ya. Kita bisa lihat contohnya di sini adalah Nate Diaz. Ya, dia biasanya kalau dia ronde pertama, kedua itu dia nggak kelihatan. Ya, seorang Nate Diaz ini adalah seorang plant based ya. Jadi seorang UFC fighter, kalau teman-teman tahu, dia itu biasanya pukulannya nggak begitu kuat ya. Dia jarang mengKO orang, tapi kalau yang kita pelajari di sini adalah durable dan staminanya luar biasa banget. Ya, itu biasanya karakteristik seorang plant based. Tapi ya ini sebuah teori dan saya juga ngerasain ya, bisa dibilangin 80% lah ya. Jadi 20%-nya mungkin nggak juga. Cuman kita ngambil range yang bisa dibilang itu yang lebih dominan lah ya. Jadi kalau misalnya plant based itu orang mencari fighternya itu mencari stamina dan juga endurance ya. Jadi dia bisa tahan lama. Tapi kalau yang non plant based itu biasanya dia mencari power dan eksplosif yang cepat. Misalnya cepat KO-nya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sudah lewat waktunya, misalnya kayak tadi MMA fighter kita ambil, biasanya dia kalau udah lewat dari dua ronde nggak ngalahin musuhnya, nah dia itu akan mengalami kesulitan, yaitu kesulitannya adalah stamina sudah menurun ya, fokus sudah mulai menurun dan seperti itu. Jadi teman-teman pilih yang mana nih kalau misalkan teman-teman mau menjadi seorang fighter yang durable, tahan lama, mungkin bisa dicoba diet plant based. Dan kalau misalnya teman-teman misalkan ingin yang powerful dan yakin banget dengan karakternya, gue bisa hajar orang sekalian langsung gaspol kayak gitu, langsung KO, nah itu bisa dicoba ke non plant based ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman pilih yang mana nih? Ingat ya, apa yang saya katakan ini bisa dibilangin ya nggak absolut banget, tapi ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau saya pribadi itu memang lebih senang yang namanya tahan lama gitu ya. Karena saya nggak suka perasaan cepet capek yang wah capek gitu, nggak suka. Itu kayak mungkin powernya bisa
nggak terlalu kuat. Cuman itu kan bisa ditutupi dengan teknik atau teknik-teknik yang lebih baik gitu ya. Jadi bisa bilang juga, ada yang bilang power itu bisa dikalahkan dengan teknik. Nah jadi ini berkaitan juga dengan kemampuan dari seorang fighter itu ya. Jadi apakah dia mau kalau misalkan dia plan base, dia nggak mau terlalu powerful tapi dia mencoba memakai teknik, diaduin dengan teknik. Jadi plan base plus teknik yang bagus, nah itu mungkin lebih bagus juga ya. Tapi bukan berarti yang non plan base nggak ada tekniknya juga, pasti ada gitu, pasti ada. Jadi ini banyak sekali aspek-aspek yang menunjang seorang karakteristik fighter. Ini cuma kita bicara sekarang kenapa ada plan base dan kenapa ada non plan base. Nah di Indonesia sendiri jarang sekali ada orang atau fighter atlet yang plan base, itu jarang sekali ya teman-teman. Karena mungkin edukasi dari plan base itu agak sedikit jarang gitu ya. Plan base itu jarang sekali edukasinya, karena kebanyakan notabene itu orang memakai pola dietnya tuh masih di Indonesia terutama masih cara lama seperti itu ya. Mereka ingin mencari look. Biasanya kalau dilihat, kalau plan base ini looknya nggak begitu kelihatan berotot dan powerful kayak gitu, biasa aja. Tapi kalau non plan base itu biasanya looknya kelihatannya sangar gitu ya, lebih powerful. Nah jadi bisa dibilangin teman-teman, ini hanya sekedar kajian ya. Kalau non plan base itu secara look itu bisa lebih mengungguli ya, bisa lebih mengungguli dari yang plan base ya. Terus secara poin lagi yang kedua, dia keunggulannya dia powerful dan strength-nya lebih kuat gitu biasanya ya, eksplosif ya, seperti itu. Dan kalau misalkan plan base keunggulannya sekali lagi, dia tahan lama, durable, dan biasanya orang-orang plan base itu kalau misalnya fighter ya, dia hanya bermain-main dulu ronde 1, ronde 2, dia baru gaspol selanjutnya kayak gitu. Ya itulah teman-teman, semoga teman-teman bisa menentukan apakah karakter kalian kalau ingin menjadi fighter itu, apakah saya cocoknya jadi seorang plan base atau non plan base ya. Sekali lagi, plan base itu ini adalah energinya didapat dari tumbuh-tumbuhan ya. Saya lupa jelasin tadi ya, energi didapat dari tumbuh-tumbuhan. Jadi teman-teman itu lebih banyak makan sayur, atau bisa dibilangin alkaline lah ya, alkaline diet. Nanti saya jelasin lagi apa itu alkaline diet. Oke, jadi itu saja. Semoga informasinya berguna dan selamat berolahraga, dan tentukan diet yang cocok buat Anda. Apa itu terserah Anda. Alright.